Keputusan hebat dan cerdas Paul Munster. Sang pemain karyawan tetap dijadikan kapten pada saat lawan PSS Sleman. Gerak cepat langsung pecat. Wasit Ginanjar Rahman Latif dapat hukuman tegas dari PSSI. Begini penjelasannya. Luar biasa pemain ini. Dapat peran baru dalam komposisi pemain Persebaya. Langsung menunjukkan kontribusinya. Keputusan hebat dan cerdas Paul Munster. Sang pemain karyawan tetap dijadikan kapten pada saat lawan PSS Sleman. Paul Munster membawa beberapa perubahan di Persebaya Surabaya. Salah satunya adalah memberi kepercayaan pada Muhammad Hidayat untuk menjadi kapten tim ketika Reva Adi Utama harus absen. Muhammad Hidayat tercatat menjadi kapten bagi Persebaya pada 3 laga terakhir di BRI Liga 1 2023/2024. Masing-masing adalah saat pertandingan Persebaya melawan Persita Tangerang, PSM Makassar, dan PSS Sleman. Kebetulan, Kapten utama Reva Adi Utama harus absen karena larangan bertanding akibat kartu merah. Tapi Persebaya sebenarnya punya wakil kapten saat Reva absen, yakni Dusan Stefanovic atau Bruno Moreira. Di era kepelatihan Paul Munster, rupanya sudah bukan dua pemain asing itu yang jadi wakil kapten. Hidayat yang notabene pemain yang sempat jarang mendapat kesempatan bermain kini dipercaya memimpin rekan-rekannya. Paul Munster merasa punya alasan kuat untuk menunjuk pemain asal Bontang itu sebagai kapten Persebaya. Pertama-tama dia Hidayat orang baik, dia sudah lama berada di Persebaya, dia tahu sejarahnya, dia mengenal para penggemarnya, kata Paul Munster menjawab pertanyaan dari bola.com. Dia sudah lama berada di sini, dia pemain Persebaya, dan bagi saya, tipe kapten seperti itulah yang saya inginkan, imbuhnya. Apa yang disampaikan Paul Munster adalah fakta. Ya, Hidayat adalah pemain terlama yang membela Persebaya dan masih ada di skuad baju ijo saat ini. Dia bahkan dijuluki sebagai karyawan tetap di Persebaya. Gelandang berusia 27 tahun itu mulai berseragam Persebaya di Liga 2 2017 dan belum pernah berpindah klub. Pada pramusim dia ikut membawa bajul ijo menjuarai Piala Dirgantara 2017. Hidayat lantas mengantar timnya menjuarai Liga 2 2017 yang jadi tiket promosi Liga 1 2018. Sampai sekarang Persebaya pun masih berkiprah di Liga 1, itu juga berkat kontribusi Hidayat pada 2017. Saya menggantikan Reva yang akumulasi, kalau ditunjuk oleh pelatih berarti diberi kepercayaan dan saya harus bisa menjawab itu, ucapnya. Gerak cepat langsung pecat. Wasit Ginanjar Rahman Latif dapat hukuman tegas dari PSSI. Begini penjelasannya. Persebaya Surabaya telah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat kepada PSSI meminta tindakan yang serius terhadap insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan PSS Sleman pada 3 Maret 2024. Dalam surat tersebut, Persebaya Surabaya menyoroti dua hal utama yang dianggap perlu mendapat perhatian serius. Pertama, Persebaya Surabaya menyoroti tindakan brutal yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman, Wahyudi Hamisi. Pada menit ke-19, Wahyudi Hamisi dengan sengaja menendang kepala pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, yang saat itu terjatuh. Tindakan ini dianggap sebagai violent conduct yang seharusnya pantas mendapat kartu merah menurut peraturan FIFA dan kode disiplin PSSI tahun 2023 pasal 48. Meskipun insiden tersebut direkam dan diunggah di media sosial, wasit yang berada di dekatnya hanya memberikan kartu kuning kepada Wahyudi Hamisi, membuat banyak pihak merasa kecewa. Insiden ini menimbulkan kembali ingatan akan momen horor pada kompetisi Liga 1 tahun 2018-2019, di mana Wahyudi Hamisi saat itu bermain untuk Borneo Football Club, melakukan pelanggaran yang mengakibatkan Roberto Pugliara tidak dapat melanjutkan karier sepak bola.
Tindakan brutal yang dilakukan Hamisi saat itu membuat Pugliara mengalami cedera serius dan mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola profesional. Kedua, Persebaya Surabaya juga menyoroti kinerja wasit Ginanjar Rahman Latif yang berada di dekat insiden tersebut namun hanya memberikan kartu kuning kepada Hamisi. Persebaya Surabaya menilai bahwa wasit seharusnya bertindak lebih tegas dalam menangani situasi seperti ini, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh pemain melanggar aturan yang telah ditetapkan. Surat yang dikirim oleh Persebaya Surabaya pada Senin 4 Maret dengan nomor surat 127 per PT PIII 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI ini menunjukkan bahwa klub tersebut tidak hanya meminta sanksi tegas untuk Wahyudi Hamisi, namun juga menuntut pertanggungjawaban atas kinerja wasit dalam menjaga fair play dan keamanan pemain di lapangan. Keputusan PSSI terkait permintaan ini akan menjadi sorotan bagi publik karena akan mencerminkan komitmen federasi dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sepak bola Indonesia. Ayo Pak Erick Thohir dan Komdis PSSI buka mata kalian. Lihatlah apa yang terjadi di Surabaya kemarin itu. Benar-benar tindakan kejam Wahyudi Hamisi dan kebodohan wasit Ginanjar Rahman Latif. Sudah seharusnya PSSI nggak pakai lama beri keputusan tegas. Hukum mereka berdua dengan seberat-beratnya karena tindakan bodoh yang mereka berdua lakukan. Kalau bisa Wahyudi Hamisi langsung saja coret namanya dari daftar pemain sepak bola profesional Liga 1. Dan daftarkan langsung ke cabang olahraga lain yang menurutnya pantas untuk skill Wahyudi Hamisi yaitu pertarungan MMA. Dan untuk wasit botak Ginanjar Rahman Latif nggak pakai lama langsung saja dipecat sekarang juga. Karena bukan hanya sekali ini saja wasit botak ini merugikan Persebaya. Karena kalau tidak dilakukan tindakan tegas secepatnya mereka berdua ini akan mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Yok opo rek setuju opo nggak wasit botak Ginanjar Rahman Latif iki dipecat PSSI. Tulisan tanggapanmu nang komentar ngisor iki yo salam satu nyali. Wani. Luar biasa pemain ini. Dapat peran baru dalam komposisi pemain Persebaya. Langsung menunjukkan kontribusinya. Kadek Raditya memainkan peran baru di Persebaya Surabaya. Pemain 24 tahun itu diplot Paul Munster sebagai gelandang bertahan. Posisi yang belum pernah dimainkan Kadek sebelumnya. Dalam pertandingan Persebaya versus PSS di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 3 Maret lalu, Kadek dimainkan Paul Munster sebagai pemain pengganti pada menit ke-64. Kadek secara mengejutkan menggantikan peran Ripal Wahyudi sebagai gelandang bertahan. Meski tidak bermain di posisi aslinya, Kadek berhasil tampil apik. Buktinya Persebaya tidak kebobolan sejak dirinya masuk. Paul Munster mengaku melakukan eksperimen tersebut bukan tanpa alasan. Dia menilai Kadek memiliki kelebihan untuk dimainkan sebagai gelandang bertahan. Di sini baru 2 bulan dan masih terus mencari tipikal permainannya seperti apa. Dan Kadek bisa bermain di posisi center back dan posisi gelandang bertahan. Dia punya kemampuan passing yang bagus dan punya badan yang besar, tutur Paul Munster Selasa 5 Maret.